Iya, Salam bagaimana semuanya. kabar, Ibu? Kabar baik, puji Tuhan. Iya, iya, ya puji Tuhan. Terima kasih ya Bu sudah mau hadir dan mau berbagi kehidupan, berbagi kesaksian Ya, bagi teman-teman yang sudah sangat banyak pada malam hari ini yang menunggu kehadiran Ibu untuk bisa menguatkan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, perlu ya, saya sampaikan juga sebelum Ibu Tumbar memberikan kesaksian, Ibu ini adalah kembar, ya, kembar. ya, Dan satu saudara kembarnya itu belum menerima Tuhan Yesus, masih di Muslim, saudaraku. Ya, ya. jadi ini adalah karya Tuhan Yesus yang sangat nyata dan kita dengarkan selengkapnya dari Ibu Tumbar. Monggo Ibu, silakan Ya, ya, disaksikan kepada teman-teman. ya. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Salam, salam sejahtera untuk semuanya. Saya nama Tumbar Winarsih. Saya suami saya sama anak sama suami saya sudah almarhum. Anak saya 3, laki-laki semua dan sudah jadi dokter, sudah lulus Fakultas Hukum IUP, dan nomor 3 sudah lulus juga, jadi semuanya sudah lulus gitu. Nah, saya 7 bersaudara, saya nomor 2 tapi kembar. Jadi nama saya Tumbar Winarsih, kembaran saya Jinten Sumbarsih. Kita dari kecil memang ada indigo gitu, jadi bawaan dari kecil itu sudah bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa melihat barangkali ya saat itu, karena kita dari kecil memang ada kelebihan lah kata-kata orang gitu loh. Nah, itu masa lalu kami, masa lalu kecil saya gitu. Nah, saya mau cerita tentang kenapa saya bisa menjadi orang percaya saat ini. Nah, ketika itu saya dalam keadaan kondisi yang ditipu orang. Ditipu orang. Oh ya, saya dari keluarga saya Islam semua, Muslim semuanya, dan anak-anak saya juga masih, tapi suami saya sudah ikut Tuhan Yesus juga waktu sebelum meninggal. Nanti saya ceritakan ya. Nah, saya pertama itu mau mencari Tuhan karena dalam kehidupan berumah tangga saya itu saya ditipu orang terus. Jadi dari awal cuma 10 juta, naik 50 juta, 100 juta. Dalam hal ada yang bentuk barang ya, mobil tuh 2 mobil 250 juta. Terakhir itu saya ditipu 1,4 miliar. Oh ya, saya cerita dulu. Kok ditipu kok sampai banyak kayak gitu kan. Nah, melatar belakang suami saya itu anak mantan gubernur, jadi gubernur Lampung yang ketiga. Jadi gubernur Lampung Pak R. Sutioso itu mertua saya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi saya ditipu sampai 1,4 miliar. Nah, saya tuh bertanya-tanya, apa salah saya? Salah saya apa Tuhan? Tapi saya waktu itu manggilnya kan Allah ya. Ya Allah, kenapa saya kok ditipu? Ya Allah, ini kok beruntun gitu loh dari kecil sampai ke 1,4 miliar. Bukan jumlah yang kecil bagi saya, walaupun saat itu keuangan saya memang ya lumayan ya gitu. Jadi eh, cari bertanya-tanya tuh, saya tuh mencari Tuhan gitu loh. Nah, teman-teman kiai saya kan banyak, ada beberapa gitu. Jadi ada beberapa terus saya tuh bertanya gitu loh. Oh ya, saya dulu juga mengajar beberapa ustadz yang hafalan. Kan ada yang hafalan, ada yang memang udah dari mondok, dari mondok itu ahli-ahli baca Al-Qur'an itu ahli ya, tapi kalau ada yang hafalan terus sudah khutbah ke kampung-kampung itu kan juga ada. Nah, saya ngajar mereka yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Jadi saya mengajari ada 3 orang sih ya, ada 3 orang yang saya ajar untuk membaca, biar bisa membaca. Nah, itu ada biar saya ingat kan, saya ingat terus.
Terus saya tanya kiai saya, Pak, saya pengen ketemu Tuhan. Tapi jawabnya, ya sana mati dulu. Padahal anak-anak saya masih kecil waktu itu, gitu loh. Loh kok harus mati dulu, kenapa? Berarti Allah kita nggak maha kuasa. Saya tanya gitu, saya dimarah-marahin. Tapi ya, kamu itu udah tak kasih ayat-ayatnya ini, dihafalkan, dan dibaca setelah kamu tahajud. Gitu. Akhirnya saya disuruh puasa 40 hari 40 malam. Kemudian saya hafalkan ayat-ayat itu. Jadi penggalan dari beberapa ayat-ayat, penggalan gabungan ada Al-Baqarah, ada surat Yusuf, ada macam-macam pokoknya ya. Nah, itu saya suruh menghafal gitu. Sebelum kamu baca kamu harus hafal. Oh iya Pak. Saya hafalkan, terus saya sholat tahajud, saya suruh puasa tuh 40 hari 40 malam. Tapi kan waktu itu ya namanya perempuan kan masih ada halangan kan gitu. Tapi saya nggak gas itu ya. Cuman dalam perjalanan waktu saya ngambil puasa itu setelah haid saya selesai. Nah itu terus saya lakukan sesuai dengan petunjuk Pak Kiai. Saya lakukan, saya sholat, tahajud tuh 40 hari 40 malam rencana gitu loh. Tapi pada hari ke 21 itu saya ditemui, bukan ini langsung ada sinar gitu loh, di depan saya itu ada sinar terang gitu, terus membentuk manusia terus sambil pegang tongkat. Nah, cuman saya heran siapa ini kok ada sinar yang membentuk orang gitu. Saya bertanya-tanya juga waktu itu ya, terus saya nggak begitu, saya masih cuek gitu loh, masih cuek. Terus yang hari kedua itu saya habis sholat tahajud ya datang lagi sinar itu. Kok ada lagi sinar, siapa ini? Nah, sambil begini tangannya. Gini. Nah, di sini ini ada lubangnya. Ada lubang pakunya tuh juga bersinar gitu loh. Waduh, kok yang nemi kok Isa Al-Masih gitu loh. Padahal kan saya pengen ketemu Tuhan nih. Kok yang ketemu kok Nabi. Ya, waktu itu kan saya Nabi tahunnya kan. Nah, saya masih belum ada respon gitu loh. Tapi yang hari ketiganya itu tangannya tuh begini. Jadi tangannya begini sambil ngomong. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yang tak ingat cuman itu agak panjang, cuman saya ingatnya itu aja. Ngomong apa ini lah, tapi kan tangannya begini, terus saya berusaha untuk megang gitu lah. Tangan saya tuh anget. Jadi di sini tuh hangat gitu. Tapi terus hilang gitu. Sosok itu tuh hilang. Nah, dari situ saya 6 bulan dari situ, terus saya ngomong sama kiai saya, Pak saya ketemu, bukan, saya tuh kan pengen ketemu Allah lah, kok yang nemuin kok Nabi Isa. Oh ya, terus yang nemuin kok Nabi Isa gitu. Terus berarti kamu itu sebentar lagi murtad gitu. Saya langsung digitukan sama kiai saya. Alah Pak jangan ngomong kayak gitu, saya gitu. Enggak, saya gitu waktu itu gitu loh. Tapi saya ya bertanya juga kok kenapa yang nemuin Isa gitu loh. Nah, gitu seperti itu. Nah, terus saya 6 bulan dari situ karena kondisi ekonomi saya ya menurun kan jadinya kalau ditipu segitu, sedangkan uang lain belum masuk karena ada uang sih sebetulnya, cuman orangnya mundur gitu loh, dia minta mundur tempo gitu karena ada masalah apa gitu, dia minta mundur pembayaran. Jadi kan saya kacau sedikit kan, jadi saya mau jual tanah saya, rumah saya gitu. Nah itu teman saya yang Kristen itu nawari saya, Mbak mau nggak didoakan gitu. Oh nggak apa-apa, siapa yang mau doa? Tim doa, tapi dari gereja. Kamu fanatik enggak gitu? Oh enggak, saya enggak fanatik kok. Silakan kalau mau. Itu tuh temen apa ya, temen paranormal juga gitu loh. Kita kan latar belakang dulu kayak paranormal juga gitu loh. Nah seperti itu. Itu teman saya nawari gitu. Nah ya sudah, terus akhirnya datang.
doain kita, mendoakan. Padahal sebelumnya itu saya udah minta tolong Pak Kiai teman-teman saya itu untuk doakan tanah saya biar laku, untuk doakan ini yang nipu-nipu ini juga didoakan, dimujahadai segala. Sekali mujahadah itu kan kita harus nyiapkan nasi kotak 200, 300 kan kayak gitu. Tapi kan hasilnya itu enggak ada. Gitu. Jadi terus didoakan sama tim doa. Tim doa itu doa hari Jumat. Hari Jumat itu doa, terus harus ada kesatuan keluarga, harus ada kesatuan hati antara keluarga supaya berkat-berkat itu turun gitu. Kalau kita kan kalau doa, doa sendiri-sendiri kan, namanya masih apa ya, masih agama saya yang lama. Jadi kalau berdoa ya sendiri-sendiri, nggak pernah ada. Kalau di sekarang kita itu kan kalau di ikut Tuhan Yesus kan kalau ada sudah berkeluarga ya ada kesepakatan doa keluarga kan gitu. Nah, itu saya kan nggak ngerti seperti itu gitu loh. Kalau di agama saya yang lama kan ya sendiri-sendiri kalau saya waktu itu. Jadi ya sudah terus harus jadi waktu didoakan tuh harus ada kesepakatan doa Mbak antara suami istri, syukur bisa anak-anak gitu. Oh gitu ya, iya. Ya udah, terus akhirnya didoakan itu dari situ nggak lama yang menipu mobil saya 2 itu kan 250-an juta ya. Itu tuh datang ke rumah. Padahal saya tuh sudah nyari rumahnya nggak pernah ketemu. Terus nyari showroomnya itu sudah tutup gitu. Showroomnya sudah tutup. Akhirnya itu malah datang ke rumah. Datang ke rumah minta maaf karena kondisi kaki patah, tangan patah. Terus dia minta maaf sama saya, sama suami saya. Uangnya sudah kepake gitu loh. Nah, terus saya bilang, ya terus gimana Mas tanggung jawabnya? Saya gitu. Nah, saya bisa Bu, tapi saya nyicil. Akhirnya dicicil itu tiap 5 juta per bulan. Ya sudah lunas gitu loh. Jadi saya kan bertanya-tanya nih perbedaan antara saya yang beragama Islam saat itu didoakan gini hasilnya itu ya itu kan prosesnya saya 2 tahun tuh prosesnya saya ditipu sampai 1,4 miliar itu tadi 2 tahunan. Nah ini baru didoakan baru sekali saja ya sekali terus bersambung-sambung ya memang ya setiap seminggu 2 kali saya didoakan. Ada pendeta yang datang ke rumah mendoakan saya dan keluarga saya. Nah, mujizat pertama itu mobil itu yang melarikan mobil saya itu datang. Saya tuh terus heran gitu loh. Wah, kok bisa ini ya saya gitu. Terus saya diajak ke gereja. Pertama diajak ke persekutuan. Jadi kayak pengajiannya orang Islam gitu ya, tapi persekutuan keluarga Kristen. Saya diajak, terus saya diajak ke gereja. Nah, ketika diajak ke gereja itu ada misalnya ada pendeta mau khotbah, itu saya ngomong sama teman saya pinjem Alkitabnya, saya gitu. Nah, soalnya kalau pas begitu mau ibadah tuh tiba-tiba tuh di depan ini ada tulisan gitu loh. Jadi kayak waktu itu pendetanya itu mau khotbah tentang Matius 28 gitu ya, misalnya saya lupa tentang Matius 28. Terus saya pinjem Alkitab teman saya. Coba cariin Matius 28 saya gitu. Terus dia buka, seret, terus dikasih pita. Udah ditutup aja. Nanti pendetamu itu loh khotbah tentang ini saya. Kok tahu Mbak? Nggak tahu ada tulisan di sini saya gitu. Oh iya ya ya. Nah udah. Akhirnya pendeta khotbah itu bener. Ternyata tentang itu lah. Teman saya kan cuma lihat saya, cuma lihat kok bener sih Mbak ya nggak ngerti yang ada tulisannya kok saya gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua tentang Lukas berapa itu saya juga lupa. Itu saya buktikan sebanyak 7 kali. Nah sebanyak 7 kali ibadah minggu. Jadi minggu sebanyak 7 kali gitu loh.
Nah, dan itu tepat semua. Lah teman saya kan heran yang doain saya itu tadi. Berarti Mbak Tumbar ini mau dipakai sama Tuhan, gitu katanya. Dipakai gimana maksudnya? Soalnya tidak semua orang Kristen itu bisa tahu seperti itu loh Mbak, gitulah. Saya kan terus cerita, lah saya memang dari kecil bisa kok melihat yang kayak gitu, tulisan-tulisan gitu saya bisa kayak gitu. Tapi enggak, ini penglihatannya Mbak Tumbar ini dipakai gitu loh. Terus jadi kalau memang seperti itu anu aja Mbak, maksudnya saya suruh ikut Tuhan gitu loh. Berarti saya disuruh Kristen nih kayak gitu. Enggak, cuman kan sayang sekali karena mau dipakai Tuhan gitu. Terus, nah, tapi suatu saat saya tuh ada penglihatan, saya doa sama Tuhan itu suruh puasa 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, nah itu kan puasa Ester. Puasa Ester, tapi kan saya nggak tahu, saya pikir itu puasa ngebleng gitu loh. Puasa ngebleng kalau orang Jawa itu kan ada puasa ngebleng 3 hari 3 malam. Nah, saya pikir itu. Saya tanya pendeta, kok di Kristen kok ada puasa ngebleng, itu puasa apa? Oh, bukan Mbak, itu dari Kristen, jangan salah gitu. Ternyata di kitab Ester. Terus saya disuruh baca kitab Ester. Terus saya suruh baca, dikasih waktu, kalau sudah selesai, telepon saya ya Mbak, oke, saya gitu. Terus saya baca, terserah nanti Mbak Tumbar selesainya kapan, pokoknya telepon kita. Oh iya Pak, saya gitu. Akhirnya saya 3 hari itu selesai baca, terus saya telepon, terus Pak Pendeta dan teman-teman datang lagi, cerita ya tentang Ester gitu, dijelaskan gitu loh. Terus Pak Pendetanya ngomong gini, Mbak, kita itu kan kepekaan kita aja nggak seperti Mbak Tumbar loh. Bisa mendengar, bisa melihat. Ketika pendeta khotbah sudah ngerti, terus berarti mau dipakai Tuhan gitu. Terus saya, oh gitu. Terus ya Mbak Tumbar kan sudah mengakui nih, Tuhan Yesus itu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, itu Mbak Tumbar itu sudah bikin surat pernyataan namanya. Surat pernyataan, dan kalau sudah ada surat pernyataannya itu kan harus ada meterainya di situ. Nah, baptis itu meterai, meterai. Oh gitu Pak. Berarti saya jadi Kristen dong, saya gitu kan. Mbak Tumbar mau sholat silahkan, mau ngaji silahkan, mau ini silahkan. Itu cuma sebagai meterai saja, gitu katanya. Ya saya pikir dulu lah Pak. Akhirnya dalam saya minta waktu 3 hari juga. Tapi belum 3 hari itu, saya kan doa dulu nih malam kan. Tuhan, kalau memang ini kehendakmu terserah engkau. Kalau memang aku mau pakai, terserah engkau, saya gitu. Nah, akhirnya besoknya itu saya kok malah terus telepon sama pendeta lagi, Pak, saya dibaptis sekarang saja gitu. Terus, loh, dibaptis itu nggak bisa mendadak seperti ini karena kita kan harus nyewa kolam ada harinya gitu. Oh, gitu ya Pak. Terus tanggal berapa? Akhirnya tanggal 10 Juni 2011 saya dibaptis. Jadi saya terima Tuhan Yesus itu 10 Juni 2011. Nah, saya didoakan sama tim-tim doa itu untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah sama saya istilahnya kan. Jadi saya disuruh berdoa terus, suruh mengampuni. Tapi kan dalam hati juga saya bertanya-tanya loh, orang Kristen ini aneh kan gitu. Walau uang 1,4 miliar suruh ngampuni kan gitu. Padahal kan ilmu-ilmu saya kan masih terpengaruh gitu loh. Jadi masih ada pengaruh. Saya memang dulu pernah mau nyantet orang juga dengan teman-teman saya gitu. Tapi di sisi lain ada yang ngerem gitu loh. Jadi di sisi lain saya pengen nyantet, pengen membunuh istilahnya. Tapi di sisi lain
jangan gitu. Jadi ada dua sisi yang bertabrakan. Tapi saya ya puji Tuhan saya tetap kuat gitu loh. Akhirnya saya belajar untuk bisa mengampuni orang itu seperti apa. Ya saya belajar terus. Akhirnya ketika saya benar-benar bisa mengampuni orang yang 1,4 miliar itu kembali. Jadi itu kan masuk pengadilan niaga. Karena itu saya beli rumah tapi tidak dibangun. Jadi itu perumahan. Yang ditipu bukan cuma saya, ada ratusan orang. Jadi dia bikin perumahan, 5 perumahan itu semuanya ternyata sertifikatnya sudah masuk bank semua dan dia lari gitu. Jadi kacau balau gitulah. Nah, pertolongan Tuhan kan, saya belajar mengampuni itu tadi kok saya dapat panggilan dari pengadilan niaga itu untuk ini kan sudah ditangani kurator itu uang saya bisa kembali gitu. Tapi waktu itu uang saya itu cuman kembali 250 juta lah. Saya marah-marah sama kuratornya itu. Ya, agak kasar juga gitu loh karena lah uang 1,4 kok cuman mau dikembali 250 juta. Jadi saya kan agak emosi itu. Saya bilang, wah ini duitnya mbahmu apa gimana. Tapi akhirnya saya saya proses, maksudnya saya ikuti perkembangannya itu, terus kita doa terus juga, akhirnya kok kuratornya itu balik gitu loh. Saya juga heran gitu karena kita doa itu kan ada pembalikan keadaan, jadi doanya itu sama tim doa itu pembalikan keadaan terjadi, uang kembali banyak, tidak 250 juta tapi 1 miliar lebih kembali gitu, didoakan seperti itu. Jadi doa deklarasi. Kita didoakan doa deklarasi dan saya juga dilatih kan jadi saya selama ngikut Tuhan itu terus saya ditarik untuk jadi tim doa gitu loh. Saya latihan terus saya diajari seperti itu, didoakan pendeta seperti itu dan saya otomatis ikut gitu kan. Kembali 1 miliar lebih bahkan bisa tambah kan gitu kan, namanya cita-cita kan. Orang 1,4 harusnya kan berbunga tapi kan ya nggak masalah gitu loh. Akhirnya uang itu bisa kembali walaupun saya rugi, sebetulnya rugi ya saya, tapi puji Tuhan uang saya itu kembali 1.150.000. Jadi sebetulnya bukan kerugian yang banyak sih karena itu untuk ongkos kurator, ongkos pengadilan dan segala macam. Daripada saya cuma dibayar 250 juta kan. Nah, itu jadi kuasa Tuhan itu benar-benar terjadi ketika kita mengucapkan. Jadi kita ucapkan sesuatu yang belum terjadi itu kuasa Tuhan bekerja. Jadi, aku percaya Tuhan Yesus akan menolongku, uang akan kembali di atas 1 miliar saya gitu, di atas 1 miliar terjadi saya gitu. Ya ternyata benar. Akhirnya uang kembali 1.150.000. Jadi itu saya makin senang gitu loh. Ya berarti kan wah Tuhan tuh berarti Tuhan bener gitu. Bisa nolong, bisa gitu loh. Nah, mujizat yang terjadi pada keluarga saya. Nah, itu ada lagi mujizat lain tuh diantaranya anak saya nomor 2 itu kan Fakultas Hukum IUP, dia terkenal ya, itu lomba. Jadi sering dikirim lomba ke luar negeri. Dikirim ke luar negeri, itu mewakili Indonesia itu musuh dari 42 negara. Kadang di Belanda, kadang di Amerika, kadang di Inggris, kadang di Irlandia, terus pindah-pindah saya sampai lupa negara-negara mana gitu loh. Nah, saya ngomong sama anak saya masih agama Islam semua sampai sekarang, bahkan menantu saya juga Islam gitu loh. Tapi mereka ketika menginginkan sesuatu untuk yaitu tadi lomba ke luar negeri kan menginginkan sesuatu supaya menang, itu minta doa sama saya. Ibu doain Bu gitu, terus ya tak bawain minyak urapan,
tak doain sebelum berangkat itu. Tak ajari doa juga. Saya ajari doa anak saya, tak bawain minyak. Nanti kamu kalau di sana, waktu itu di Inggris, kamu kursi yang untuk lomba itu, kamu olesi minyak ini, sambil ini, bikin tanda salib di kursi. Dan ngomong, Tuhan Yesus, aku percaya, aku menang. Itu ya, saya gitu. Iya ya, mesti sama Tuhan Yesus. Nah iya itu Tuhan yang benar kok, saya gitu. Benar. Dia, tapi saya ngomong sama waktu dia lomba pertama itu, aku menang enggak, Bu? Enggak, kamu belum menang. Lah gimana sih, Bu, tuh doanya? Ya kamu belum menang kok. Oh ya, akhirnya memang belum menang yang pertama karena kamu tuh baru nanti belajar dulu, saya gitu. Terus yang kedua, waktu itu ke Irlandia. Irlandia itu menang juara 6 kalau nggak salah dari 40 sekian negara juga. Irlandia menang juara 6. Wah, aku menang juara 6. Ya kan menang kan. Dia tanya lagi waktu mau berangkat tuh tanya lagi, Ibu aku nanti menang nggak? Menang. Juara berapa? Nggak tahu, tapi masih di atas 3, 4 ya. Belum juara 2 saya gitu. Ya, nggak apa-apa. Udah. Akhirnya menang juara 6. Terus yang ke berapa itu yang di Belanda itu menang juara 4. Kan ada 10 itu pemenang gitu loh. Waktu lomba gitu ada 10 kriterianya saya kurang paham ya. Terus yang terakhir itu pas di Amerika yang pas ada badai di sana itu. Nah, itu ada badai di sana itu menang juara 2. Makanya anak saya nomor 2 itu kan selain kuliah itu malah dapat gaji gitu. Jadi dapat gaji dari sponsor apa namanya? Pengacara-pengacara gitu loh. Nah, itu ngasih gaji ke grup anak. Itu kan satu grup. Yang lomba itu satu grup dan nanti yang maju misalnya 2 nah, gitu. Tapi satu grup tuh saling mendukungkan gitu. Nah, terus nah itu dapat sponsor itu tiap bulan 2 juta waktu kuliah. Tapi sekarang udah lulus ya, jadi sudah selesai. Itu anak saya yang nomor 2. Jadi mereka ketika ada kesulitan ya minta doa gitu loh. Nah, sama yang nomor 1 sama nomor 1. Lulus kedokteran, koas itu kan di kota lain ya. Kota lain itu bayar kos-kosan kan saya harus ngekoskan anak saya kan beda kota gitu loh. Nah, puji Tuhan itu yang punya kos-kosan itu karena anak saya itu kan pinter. Itu yang anaknya dia kan temennya dokter juga. Nah, itu tiap ada pekerjaan apa, pokoknya yang bimbing tuh anak saya lah. Ketika koas itu kosnya di sana di kota tempat temen anak saya itu gratis 2 tahun dan ya namanya kos dokter apa namanya di sana Jawa Timur ya itu mungkin kalau ya lumayan lah mungkin 1 juta lebih ya sebulan lebih soalnya ada AC kamar mandi dalam segala macam kan mahal itu tak bayar itu enggak mau padahal saya sudah bawa uang untuk setahun itu enggak mau dibayar ya pertolongan Tuhan tuh ada gitu nah, seperti itu terus ketika sudah lulus koas mau masuk apa namanya istilahnya cari pekerjaannya itu kan dia kalau bisa di kota sini ya jangan di apa namanya jangan di kota lain gitu ya doa minta sama Tuhan Yesus saya gitu jadi saya tuh selalu membimbing anak-anak saya walaupun beda itu saya kalau berdoa itu rutin jadi saya ajak anak saya jadi saya gandengan tangan semuanya gandengan saya karena sekarang ada menantu ya saya gandeng juga menantu saya digandeng doa sepakat namanya doa sepakat supaya
apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mau itu dikabulkan Tuhan. Karena ketika ada kesepakatan hati, itu Tuhan kabulkan. Gitu. Jadi suatu keluarga itu harus ada kesepakatan hati, kesepakatan roh. Nah seperti itu. Nah itu sama. Yang nomor 1 itu, kamu minta tolongnya sama Tuhan Yesus. Saya gitu. Sekarang kamu doa. Saya gitu. Ayo sekarang. Saya gitu. Doanya gimana? Jangan mintanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau jadi dokter di kota ini, bukan di kota lain. Saya gitu. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Saya gitu. Anak saya mungkin karena pengennya mungkin di kota ini ya, dia terus apa namanya ya manut sama saya, ngikuti gitu loh. Akhirnya berdoa. Doa, Tuhan Yesus, aku mau bekerja sebagai dokter di kota ini. Aku tidak mau di kota lain. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Ya dia ngomong juga kayak gitu. Tapi setelah proses tes segala macam, anak saya itu cuman sebagai apa namanya cadangan. Dia marah-marah sama saya. Marah-marah sama saya. Terus saya kan, saya tiap ada, jadi kalau anak saya waktu dikirim ke luar negeri itu saya puasa Ester, jadi saya rutin puasa Ester tuh rutin. Saya puasa nih Ester terus gitu loh, terus anak saya lewat. Maaf. Terus yang dokter ini juga sama, jadi saya juga puasa Ester. Karena dia protes sama saya kan, karena cuman apa namanya cadangan itu tadi. Wah, Tuhannya ibu nggak sekti ya. Tuhannya ibu tidak sekti lah. Saya kan terus, aduh, aku nggak diterima, cuman cadangan nih. Yang diterima yang ini, yang perempuan. Gitu. Kamu tuh nanti diterima di situ, nggak usah khawatir. Nyatanya aku nggak diterima. Terus saya kan puasa Ester lagi kan. Wah, aku harus puasa Ester ini ya. Bener aku bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan permalukan saya, Tuhan, tolong Tuhan gitu. Akhirnya saya puasa 3 hari 3 malam lagi. Hari kedua itu anak saya datang ke kamar saya. Kan lemes kan kalau hari kedua itu, ibu tuh sakit apa gimana gitu. Enggak, saya enggak sakit gitu. Ibu enggak sakit, ngapain? Alhamdulillah Bu, aku dipanggil di rumah sakit. Dipanggil gimana? Aku sekarang jadi pegawai situ. Lah kan kamu percaya enggak? Kuasa Tuhan Yesus itu terjadi ya begitu. Iya, 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 Tuhannya Ibu emang sakti gitu. Itu di antara mujizat-mujizat yang terjadi gitu. Nah, sedangkan yang kalau yang nipu-nipu segala macam ya yang kembali mobil sama uang itu tadi. Itu ya kalau yang 10 juta segala macam enggak kembali. Ya udah saya udah ikhlas sih, udah terserah lah. Nanti kan aku percaya Tuhan tuh ganti gitu loh. Nah, seperti itu. Terus tentang suami saya nih, sekarang tentang suami saya itu kan enggak pernah sakit dari awal menikah sampai istilahnya punya anak udah gede-gede itu saya paling sakit tuh pilek, batuk itu kan biasa. Nah, suatu saat saya tuh tangan saya tuh lumpuh gitu loh. Apa ya? Nggak bisa digerakkan. Bisa cuman lemes ya, pegang pulpen gini aja nggak bisa. Jadi megang pulpen nggak kuat gitu loh. Mandi ya dimandikan segala macam gitu sama suami saya. Nah itu saya pikir saya tuh kena stroke. Diperiksa, ibu tuh ini apa kekurangan zat besi. Jadi ibu harus transfusi darah. Kalau nggak transfusi darah nanti nggak bisa Bu. Nah dari situ kan suami saya kaget karena nggak pernah sakit kok ini tiba-tiba menikah berapa puluh tahun kok tiba-tiba sakit dan transfusi darah kan jadi kaget kan. Nah seperti itu terus akhirnya saya transfusi darah dan saya udah pulang ganti suami saya yang sakit, ganti suami saya.
Suami saya masuk rumah sakit, saya izin pendeta itu, jadi saya izin pendeta untuk apa namanya nggak ke gereja, jadi saya full di rumah sakit nunggu suami saya, ngopeni lah istilahnya, walaupun ada suster-suster, tapi kan saya tetap nyuapi, tetap apa, karena ya itu tadi, karena waktu saya sakit aja saya diopeni kan gitu, jadi saya apa ya, berterima kasih lah sudah diopeni. Nah, saya nggak mau meninggalkan suami saya gitu loh. Terus akhirnya ketika sakit itu kan kena gula tinggi, jadi gulanya itu sampai 1000, dan operasi juga karena ada luka di sini di belakang, dan udah operasi, sudah lumayan sebetulnya, udah hampir sembuh gitu loh. Tapi suatu saat itu ada pendeta datang ke rumah sakit untuk doain suami saya. Ya, sebelumnya tuh ada yang doain, teman-teman pendeta juga ada, terus apa, temennya dari kakak ya, kakak suami saya itu bawa kiai untuk doain juga ada. Tetapi kalau namanya mungkin orang merasa suci apa gimana, jadi kalau salaman tuh nggak mau, teman gini-gini gitulah. Suami saya kan agak tersinggung. Orangnya namanya orang keraton ya, orang keraton sama orang anak pejabat ya kayak gitu. Jadi kok nggak mau salaman sama saya kan gitu. Jadi, nah ketika Pak Pendeta itu datang ke itu Pak Pendeta saya ya, itu datang ke rumah sakit, itu ngerangkul. Jadi suami saya tuh dirangkul gitu, didoakan. Nah dari situ tuh selesai doa, selesai terus langsung pulang Pak Pendeta gitu loh. Pak Pendeta langsung pulang. Itu Pak Timotius Hardono itu, terus langsung pulang. Suami saya tuh nangis gitu loh. Lah saya kan kaget. Kok nangis ngapain? Kenapa? Saya khawatir gitu loh. Pak Pendeta tadi doain apa? Enggak, aku tuh apa, terenyuh gitu hatinya tuh, merasa apa ya, kok aku tuh sakit, kok ada yang mau ngerangkul saya, kok ada yang istilahnya memelukku itu, kok nggak jijik gitu loh. Padahal yang datang aja pada gini-gini aja, nggak mau salaman, nggak mau megang aku gitu istilahnya. Ya namanya orang tuh beda-beda. Mereka kan menjaga, kali takut ketularan, apa penyakitku itu menular gitu. Ya enggak nular aku gitu. Ya udah nggak usah digagas, nggak usah dipikir. Yang penting udah nggak usah mikir yang kayak gitu. Jadi saya di rumah sakit tuh bimbing suami saya, karena suami saya kan saya itu dulu menikah itu saya gadis, suami saya duda 5 tahun gitu loh, saya suruh. Jadi saya bimbing untuk ngampuni mantan istrinya. Ya ampuni mantan istrimu yang nyeleweng gini-gini, saya gitu. Udah kan dia juga sudah berkeluarga, udah punya anak juga, lepaskan pengampunan itu. Jadi saya di rumah sakit tuh bimbing suami saya aja gitu, nasihati, ya istilahnya saling mengisi, saling apa namanya, mengingatkan. Terus kamu tuh sakit hati sama siapa? Temenmu ada enggak? Saya gitu. Ada, disebutin tuh namanya. Ini. Tak ajari doa juga. Tak ajari doa juga. Nah, dari situ tuh. Terus apalagi pendeta datang itu, nah itu yang memicu suami saya. Jadi saya selama 1,5 bulan itu membimbing suami saya dengan berbagai nasihat untuk ngampuni orang, untuk nggak mikir yang aneh-aneh lah, udah semua yang ditipu nggak usah dipikir, saya gitu. Nanti yang kecil-kecil nggak usah dipikir, nanti Tuhan ganti, saya gitu. Ya, udah. Terus akhirnya suami saya tuh besoknya itu langsung, aku minta dibaptis. Saya kan kaget, orang, lu kok minta dibaptis maksudnya gimana gitu. Ya enggak, aku minta dibaptis gitu. Minta dibaptis, akhirnya mintanya dibaptis sama yang pendeta yang doain itu tadi lah, itu orangnya di Jakarta kok. Akhirnya ya
nggak bisa, bisanya yang orang di sini, pendeta sini gitu. Akhirnya dibaptislah suami saya di rumah sakit. Jadi udah terima Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya saya suruh ngumpulin anak-anak saya gitu lah. Anak saya dikumpulkan, anak dia ya, anak tiri saya juga dikumpulkan. Semuanya ngomong kalau saya nggak dipengaruhi ibu, nggak. Nah, saya atas kesadaran saya sendiri gitu. Akhirnya ya anak-anak ya udah Pak terserah. Ya mungkin karena takut apa gimana waktu itu ya mungkin nggak ngerti lah. Tapi suami saya sudah diselamatkan dalam Tuhan. Gitu. Nah, oh ya sebelum itu terjadi itu waktu saya setelah dibaptis, mumpung inget ya, saya kadang lupa. Setelah dibaptis itu kan saya ada surat baptis nih, pakai map dikasih sama pendeta. Setelah 2 minggu saya dibaptis, saya dikasih surat baptis. Nah saya itu lupa, itu tertinggal di mobil gitu loh, tertinggal di mobil. Nah terus turun kan saya cuman bawa tas aja, tas cangklongnya, tas cangklong saya harian. Nah suami saya kan, saya tuh pelupa memang, jadi terus suami saya ternyata yang menemukan, tapi dia juga nggak ngomong, cuman surat baptis saya tuh disimpan dia gitu loh. Nah suatu saat saya tuh nyari-nyari karena mau ke Yerusalem waktu itu, mau daftar gitu loh. Terus dia tuh ketawa-ketawa itu, terus diajak makan bakso saya, diajak makan bakso di jalan tuh saya apa namanya diomongin. Aku tuh tahu kamu tuh udah jadi Kristen. terus, nah terus ya udah itu kan sudah pilihanmu. Ya udah nggak apa-apa. Mau nyatanya kamu sekarang berbeda dengan yang dulu, udah berubah gitu. Jadi, oh ya udah. Tapi nggak usah mempengaruhi aku, nggak usah mempengaruhi anak-anak gitu katanya. Siapa yang mempengaruhi ya aku gitu. Enggak, mana aku pernah ngajak-ngajak juga enggak kok aku gitu. Jadi sebelum meninggal tuh seperti itu posisinya. Jadi tapi suatu saat suami saya tuh pengen ke gereja, tak ajak juga itu. Mbak aku tak lihat gerejamu gitu. Ayo, jadi pernah ibadah di gereja itu saya, anak saya 2 yang ikut. Karena waktu itu yang dokter kan masih koas, jadi nggak bisa ikut. Jadi yang ikut 2 anak sama suami saya ke gereja gitu loh. Karena pas saya kesaksian gitu, kesaksian. Jadi terus, ayo ikut, mau enggak? Iya, ya aku mau dengerin kamu ngomong apa. Ya, itu ikut menyaksikan saya di gereja kesaksian. Anak saya juga ikut yang di situ. Nah, dari pengalaman-pengalaman saya selama jadi Kristen, itu kan saya dapat pertolongan-pertolongan Tuhan terus kan istilahnya. Walaupun saya sudah belajar mengampuni, belajar mengikhlaskan yang kecil-kecil istilahnya, ditipu kecil-kecil gitu, tapi kan Tuhan ganti dengan cara lain. Tuhan ganti anak saya menang suara lomba dari 40 sekian negara. Nah, terus anak saya yang besar jadi dokter dan cum laude juga kan, semuanya cum laude. Terus bisa diterima bekerja di kota yang sama, nggak perlu keluar kota, dapat istri juga. Waktu istrinya ini juga sama, Bu, kalau bisa doain dong, biar koasnya itu nggak di luar kota, karena anak saya kan sudah jadi dokter gitu loh di sini. Nah, mantu saya tuh kalau bisa saya juga di sini Bu, jangan pisah kota ya Bu ya. Ya yuk doa, ya tak ajak sepakat, jadi kesepakatan doa. Gitu akhirnya ya diterima di kota yang sama. Jadi kan nggak perlu satu istri di sono, suami di sini, nggak ada perpisahan gitu loh. Kan saya doanya kan ikatan keluarga, keluarga tetap terikat, tidak tercerai-berai di kota-kota kayak gitu. Ini ya terjadi. Makanya kita sama Tuhan tuh enaknya di situ. Kuasa kita tuh diberi kuasa untuk mengatakan apa sih yang kita mau, apa tuh yang kita inginkan. Nah, itu bisa terjadi dengan kuasa doa itu tadi. Dan itu aku percaya anakku di kota ini gitu. Aku percaya
anakku bekerja di sini, gitu disebutkan. Jadi yang detail gitu, sama Tuhan tuh yang detail ngomongnya. Nah seperti itu. Tapi saya mengikut Tuhan itu ya nggak mulus-mulus banget. Ya sempat apa namanya, ditipu juga. Itu ditipu karena suami saya sudah meninggal, ada yang mendekati saya. Ya namanya janda, mungkin istilahnya kok agak apa namanya, di atas rata-rata, apa namanya, menurut penglihatan mereka lah. Jadi inceran kan, ada yang deketi saya dan mau memperistri saya gitu loh. Saya percaya karena saya tuh nggak pernah apa namanya berprasangka buruk sama orang, nggak pernah. Jadi apalagi itu anak orang terkenal juga gitu loh. Anak orang terkenal, saya percaya. Nah ternyata kepercayaan saya tuh ternyata dia tuh licik karena dalam kelicikannya itu dia dibaptis, langsung minta dibaptis, terus apa namanya, langsung konsultasi pernikahan sama pendeta saya. Itu pernikahan konsultasi pernikahan sudah gitu loh. Nah ternyata saya kan waktu itu, waktu sama suami saya kan saya baru di transfusi darah sakitnya itu. Nah sedangkan saya ada miom dan harus dioperasi karena kalau itu nggak dioperasi ya nanti saya kekurangan ini lagi zat besi dan sebagainya gitu, harus operasi. Ternyata lah itu pas saya operasi mobil saya itu 4 itu dibawa minggat sama orang itu. Jadi saya tuh bertanya sama Tuhan, Tuhan salah saya apa lagi gitu kan. Wah jadi saya kacau lagi kan, antara saya di sini anak Tuhan, di sini saya sebagai paranormal saya yang apa masa lalu saya jadi bentrok di situ. Bentrok di situ saya kan jadi emosi tingkat tinggi. Masih tingkat tinggi. Bentrok. Terus saya hubungi teman-teman paranormal saya. Terus mereka kesepakatan antara saya dengan ini gitu loh. Mau tak bunuh itu. 25 juta ongkosnya. 25 juta. Terus saya kasih 10 juta, yang 15 nanti kalau udah selesai. Nah, dalam perjalanan waktu nih, udah kesepakatan. Dan itu nanti mati semua, Mbak. Nggak usah khawatir. Di sisi lain saya anak Tuhan, tapi ini tumbuh warna saya gemes kan. Waduh, kok ditipu lagi ya, gitu. Nah, terus tapi akhirnya suatu saat tuh saya kena tampar istilahnya, kena tampar pendeta. Karena ketika mau melaksanakan itu ritualnya itu hari Minggu sore. Jadi ritualnya itu Minggu malam karena Senin itu sudah mati itu orang gitu loh. Nah, tapi hari Minggu sore kan ibadah Minggu saya. Khotbahnya itu bilang gini, pokoknya apa bedanya kamu dengan orang itu, maksudnya orang itu orang jahat itu gitu loh. Firmannya saya lupa, cuman seperti itu. Apa bedanya kamu dengan orang itu kalau kamu membalas kejahatan dengan yang dia lakukan. Jadi kayak saya tuh ketampar muka istilah. Aduh ini firman ini untukku. Terus aku tuh sampai rumah, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku gitu. Terus Tuhan tuh bilangnya sudah, saya suruh ke orang itu teman saya, paranormal. Saya bawa uang 15 juta kurangnya. Itu orangnya udah kumpul nih dari Jawa Timur kan, ngerti sendiri kalau dari Jawa Timur seperti apa paranormalnya. Habis itu saya ngomong, Pak maaf Pak, nanti ritualnya nggak usah dilanjutkan. Maaf sekali saya dimarah-marahin. Gimana kita udah puasa sudah ini. Iya Pak saya tahu. Saya tetap bawa uang sisanya. Saya bayar saya gitu.
Oh gitu ya Bu, iya iya ya. Terus sayang sekali loh Bu kalau nggak dilanjutkan gini. Udah Pak, maaf saya tadi ibadah di gereja itu saya ketampar firman saya gitu. Oh gitu ya Bu, iya. Maaf saya nggak jadi saya gitu udah. Biar nanti Tuhan yang bekerja. Akhirnya nggak jadi. Saya belajar lagi untuk ngampuni. Saya minta pengampunan sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Tuhan, semua ilmu-ilmuku ini, Bu. Kan memang saya diajari pendeta untuk pelepasan semua ilmu-ilmu saya gitu loh. Jadi rutin saya didoakan untuk pelepasan juga ya, semua ilmu itu. Jadi pelepasan ilmu itu ya harus dari saya, bukan pendeta yang nyuruh, ilmumu harus dilepas, gini-gini, enggak. Harus ada kerelaan di sini. Kalau enggak ada kerelaan, enggak bisa. Enggak bisa gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, ilmu-ilmu saya dulu macam-macam. Kenal sama orang salaman tuh mati tahun berapa tuh tahu tanggalnya aja saya tahu gitu. Ngerti lah. Terus misalnya ada orang kecelakaan, misalnya orang ini nih datang ke rumah saya. Saya lihat mau kecelakaan nih, tak ingetin, nggak usah pulang, pulangnya nanti aja. Aduh, aku nggak bisa Mbak, ini mau ada perlu gini lah. Ya sudah, saya nggak bisa ngomong, kamu nanti kecelakaan loh, nggak bisa. Tapi ya sudah, orang dia nggak bisa saya tahan gitu. Kalau bisa saya tahan, ya selamat gitu. Tapi karena dia ngeyel ya udah kecelakaan gitu. Itu 3 orang udah kayak gitu. Tapi ada 4 ya, yang satu tuh mau gitu loh. Kenapa sih Mbak kok saya nggak boleh pulang? Pokoknya jangan pulang sekarang, jangan. Saya nggak bisa ngomong untuk kamu nanti kecelakaan, nggak bisa. Jangan pulang ya, jangan. Akhirnya ngobrol-ngobrol lagi di rumah gitu kan. Ya, terus udah lebih dari jamnya yang ditentukan itu dia baru saya bisa bilang sama dia, kamu tadi kalau pulang kecelakaan di sana. Nah ternyata dalam oh gitu ya Mbak, iya. Coba aja kamu ke sana. Nah benar ternyata ada tabrakan beruntun di daerah situ itu. Iya, telepon saya ada tabrakan, makanya kamu kalau pulang bisa kena itu. Nah, itu jadi mungkin itu ilmu saya yang dulu gitu. Nah, seperti itu apa? Jadi mengikut Tuhan itu ternyata ya masih ada ujian-ujian. Tergantung kita itu bisa enggak untuk mengampuni orang. Nah, yang menipu saya itu tadi, itu mobil 4 itu tadi, kan sama barang-barang antik saya, barang antik-antik saya kan banyak, termasuk itu. Kalau dirupiahkan ya 1 miliar, 1 miliar lagi. Jadi saya kan ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ikut Tuhan. Kok ini aku ditipu lagi, kenapa? Salah saya apa lagi nih Tuhan? Nah gitu. Tapi saya terus, ya udah Tuhan terserah engkau saya gitu. Rencanamu yang terjadi gitu. Jadi ketika saya bisa mengampuni orang itu, kan saya sudah lapor polisi juga gitu lah. Karena saking emosinya kan saya mengambil langkah dengan pemikiran saya. Nah, saya tadinya mau membunuh, tadinya tapi enggak jadi ya. Terus yang kedua saya sudah lapor polisi, sudah lapor Polda segala macam dan bukti-bukti juga sudah ada. Ya udah, saya ketika saya mengampuni orang itu 2 tahun itu prosesnya itu. 2 tahun. Jadi orang itu kan lari. Terus ketika saya benar-benar bisa mengampuni, orang itu tuh menikahkan anaknya. Ini mungkin orangnya juga lihat ya karena dia berteman dengan saya. Saya enggak, ini harus tak ceritakan tapi kan saya enggak menyebut nama ya. Menikahkan anaknya. Nah, saya langsung sama polisi ngomong, Pak, ini orangnya baru menikahkan anaknya. Tolong ditangkap sekarang. Dan saya nggak mau, Pak, ini laporan saya ini bocor. Karena kemarin saya laporan orangnya di sini nggak bisa nangkap karena ada kebocoran. Saya tahu kalau dia punya saudara di sini, saya gitu. Kalau ini nanti sampai lepas, saya naik ke Jakarta, saya gitu. Saya ada jalur ke Kapoldanya. Kapolri, Kapolda, keliru.
ke Kapolri saya gitu. Nah, kan takut mereka. Dia langsung bergerak itu malam itu ditangkap. Ya udah terus diproses penjara. Penjara ya sudah masuk penjara. Tapi kan jadi aset saya nggak balik gitu. Aset cuman kembali satu mobil. Satu mobil. Walaupun saya tuh tahu mobil saya tuh sekarang dimanapun saya tuh tahu mobil saya di mana. Cuman ya udahlah terserah engkau Tuhan, ini kegoblokan saya, keteledoran saya gitu. Cari suami juga nggak tanya dulu, gitu kan kesalahan saya. Harusnya kan waktu pengen punya suami ya bertanya, Tuhan boleh nggak aku menikah kan gitu kan, aku nggak langsung aja ada yang mau nyenengi karena ini ya terus langsung mau tanpa diselidiki, tanpa ini, ya itu keteledoran saya. Terlalu percaya sama orang. Itu saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Aku nggak akan ngulangi lagi. Itu sama. Akhirnya ya sudah. Saya nggak ini lagi, tapi di sisi lain saya apa namanya ada istilahnya ada harta lain yang bisa saya urus gitu loh, ada harta lain yang bisa saya urus walaupun belum kembali total, tapi ada beberapa tahapan memang ya, jadi saya baru dapat separuh dari uang yang dijanjikan gitu loh. Nah, itu kita juga doa itu untuk penjarahan aset-aset istilahnya, penjarahan yang sudah dicuri iblis. Nah, itu ada doanya, doa untuk penjarahan. Aku jarah kembali semua yang telah dicuri iblis, aku jarah kembali gitu. So, kalau doa deklarasi seperti itu. Jadi ketika kita punya iman, ketika kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ada, itu terjadi. Jadi kalau doa jangan ragu-ragu, jangan mengucap gini tapi apa iya ya bisa kembali. Nah itu menutup pintu Tuhan tuh sebetulnya mau ngasih berkat, ketika dalam hati aja terselip sesuatu, apa iya ya ini uang ini bisa kembali. Nah itu sudah menutup. Makanya jangan, ketika berdoa sama Tuhan ya harus percaya, karena Tuhan itu kan roh. Kita nggak semua orang kan bisa melihat Tuhan, tapi berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Itu ada itu di Injil. Nggak tahu, saya lupa. Pokoknya ada perkataan seperti itu. Jadi orang yang suci hatinya itu bisa melihat Tuhan. Tapi itu Tuhan yang berkehendak, bukan kita. Seperti saya ketika ketemu Tuhan Yesus, waktu itu saya menyebutnya Isa ya. Itu kalau bukan Tuhan yang berkehendak, enggak akan bisa. Jadi kadang kan orang agama saya yang lama itu marah-marah sama saya. Mana mampu kamu bisa melihat Tuhan kan gitu. Saya dimarah-marah. Terserahlah saya gitu. Nah ketika saya di Kristen, saya mempelajari perkataan-perkataan Tuhan itu, yaitu tadi. Berbahagialah mereka yang suci hatinya. Karena apa? Karena mereka akan melihat Tuhan. Di situ saya perkataan-perkataan itu saya ingat. Memang ada ayat-ayat yang mengatakan nggak akan ada orang kok melihat, tapi yang kalau Tuhan yang mau itu bisa gitu loh. Jadi banyak perdebatan-perdebatan kayak gitu, tapi saya kan saya nggak pernah mau berdebat dengan orang-orang yang belum percaya, saya nggak mau, karena itu haknya Tuhan, dan itu juga jiwa itu kan milik Tuhan, bukan kita toh, kita cuma berdoa saja. Jiwa-jiwa itu milik Tuhan, ya Tuhan yang berkehendak. Kalau Tuhan berkehendak, misalnya yang sekarang sering mencela gini-gini kan ada yang berdebat kayak gitu. Kalau suatu saat Tuhan berkehendak nggak akan bisa menolak. Bisa. Jadi siapapun nggak akan. Banyak sekali teman-teman saya yang mantan teroris, yang internasional maupun yang nasional, saya kenal beberapa itu sama semua posisinya, tapi mereka ya nanti biar saya hubungi aja nanti mereka mau nggak untuk bersaksi di sini gitu. Semoga saja mau ya. Kita doa saja nanti. Nah seperti itu. Jadi
ikut Tuhan tuh ya itu tadi, nggak terus mulus-mulus. Ada saatnya diuji, itu namanya diuji. Ketika kita diuji, kita balik tidak, kan gitu. Tuhan tuh menguji saya loh, ya toh, dengan ditipu 1 miliar tuh kan Tuhan nguji saya. Ini anakku ini nanti kembali lagi enggak ini, kan gitu. Orang saya yang ditipu 1,4 itu saya ada orang nih yang mau apa namanya ngasih saya 2 kali lipat gitu loh, ngasih saya 2 kali lipat dan untuk saya bisa kembali lagi. Jadi tak kasih kamu 2 kali lipat tapi kamu kembali lagi. Oh enggak bisa. Bapak tuh loh mau ngasih saya 5 miliar, saya nggak akan kembali. Keimanan saya nggak akan saya jual. Kamu itu ngeyelan gitu. Ya terserah saya Pak, saya sudah nyaman ikut Tuhan Yesus. Saya sudah nyaman. Saya tolak gitu ajakan untuk kembali lagi saya. Dan saya tuh digoblok-goblok sama anak saya karena saya cerita kan, ibu tuh goblok banget, mau dikasih lebih mau 2 kali lipat, oh nggak mau ini, wah dimarah-marahi saya. Enggak, saya nggak mau, ibu nggak mau. Pokoknya ibu ikut Tuhan ya sudah ikut Tuhan. Pokoknya ketika kita mencari Tuhan, itu tuh nanti harta segala macam tuh mengikuti. Kita fokusnya ke Tuhan saja, nggak usah fokusnya ke harta benda yang dicuri iblis, nggak usah. Jadi fokusnya sama Tuhan saja. Ketika kita fokus sama Tuhan, nanti itu bukan kita yang mencari harta itu gitu loh. Jadi biar harta itu yang mendatangi kita, nggak usah kita fokus ke yang dicuri itu ya. Tapi ketika saya dalam proses gitu loh, sekarang saya sudah seperti itu. Saya mencari Tuhan. Udah fokus saya mencari Tuhan supaya semua kayak cerita tentang Salomo itu kan gitu. Apa namanya? Minta hikmat saja, minta hikmat Tuhan, aku cuma minta hikmat aja dari Tuhan. Ya Tuhan, yang penting aku hikmat dari Engkau saja Tuhan, supaya ketika ada orang-orang yang konsultasi, ketika ada orang-orang yang bertanya tentang kehidupan mereka seperti apa, itu aku bisa memberi solusi lewat hikmat yang dari Engkau. Saya cuma bilang gitu, saya doanya seperti itu. Jadi kadang orang konsultasi sama saya tentang penyakit, tentang apa sakit penyakit, tentang pengusiran setan-setan segala macam-macam. Pernah satu kali itu saya doain 2 orang nih kanker nih, 2 orang masih gadis semuanya. Saya ngomong dari Kristen ya, tapi Katolik. Pokoknya kalau sudah minta doa ke kita, jangan lagi mendatangkan paranormal atau mendatangkan orang pintar atau apa gimana, sanggup enggak? Saya mesti tanya kayak gitu. Kalau minta doa sama saya, sama tim kita gitu, biasanya saya gitu. Nah, ternyata ini kan kanker semua ya. Satunya kanker darah, satunya kanker kelenjar getah bening. Nah, yang kelenjar getah bening itu kita doakan dia tuh nurut gitulah apa kata kita. Pokoknya berserah sama Tuhan. Nanti Tuhan yang beri mujizat. Bukan kita loh, bukan kita yang punya mujizat, ini Tuhan yang bermujizat loh. Kita cuma dipakai saja dan sudah bergantungnya sama Tuhan. Ini manut dan ini sembuh sampai sekarang. Yang kanker apa namanya kelenjar getah bening. Tapi yang satu itu kakak beradik. Nah yang adiknya ini kerja di kota lain. Sudah kita bilangin jangan ya minta tolong sama orang, apalagi sama ini. Pokoknya bergantung sama Tuhan Yesus saja. Iya bu, iya bu. Tapi ternyata adiknya dari luar kota itu datang bawa paranormal, mendoakan diruqyah segala macam kayak gitu. Nah udah langsung itu masuk rumah sakit dan kondisinya
sudah parah. Padahal kita doakan itu dia sudah bekerja lagi, gitu. Sudah bekerja lagi, sudah. Oh ya syukur kan ibunya selalu telepon kita untuk terima kasih Bu, gitu ya kayak gitulah. Terus tapi ternyata itu adiknya bawa istilahnya orang pintar dan dirupiah segala macam malah masuk rumah sakit lagi. Kita langsung ke rumah sakit. Rumah sakit ternyata yang saya lihat kan istilahnya iblis itu sudah brodoli dalamnya itu sudah rusak gitulah penglihatan rohani saya. Jadi akhirnya meninggal gitu. Jadi sebelum meninggal tuh anak itu masih sadar, masih ngomong sama saya, masih Bu maaf ya, tuh adik saya kemarin bikin, oh ya enggak usah minta maaf sama saya, minta maaf sama Tuhan, udah minta ampun sama dia. Ya kita doakan, terus kita doakan, tapi ya sudah, orang tuanya juga minta maaf sama kita, tapi saya kan maaf Pak, Bu, kita kan cuma berdoa, kalau minta maaf, minta ampun sama Tuhan, jangan sama kita. Oh iya Bu, tapi kan kita sudah melanggar, katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa, udah terlanjur. Ya sudah, ini Tuhan berkehendak lain gitu loh. Jadi saya ngomong sama tim doa saya gitu loh. Nggak sampai 3 hari ini, kasihan saya gitu. Dan benar itu nggak sampai, cuma 2 hari di rumah sakit terus meninggal. Ya, itu perbedaannya. Perbedaan 2 orang yang kita doakan dan rata-rata yang kita doakan itu yang benar-benar manut dengan apa yang kita arahkan itu sembuh semuanya. Tapi yang apa ya, ngeyel apa gimana masih khawatir, karena kekhawatiran itu juga mempengaruhi seseorang gitu. Karena ketika khawatir itu kan nggak percaya dengan mukjizat Tuhan. Jadi ketika seseorang khawatir, apa ya sih aku begini, apa ya sih aku begitu, nah itu menutup kalau Tuhan tuh mau memberi mukjizat gitu. Nah, Tuhan kan tahu hati kita. Tuhan melihat hati, bukan melihat wajah, bukan melihat apa namanya kebersihan, sudah mandi apa belum, mau berdoa belum mandi aja nggak masalah sama Tuhan kan gitu. Jadi apa namanya Tuhan melihat hati. Jadi bukan melihat fisik, bukan melihat kebersihan segala macam. Oh, di lumpur misalnya baru bekerja, nak lumpur, nak ini berdoa juga bisa gitu loh. Kan yang dilihat Tuhan itu hati, bukan secara fisik dan macam-macam. Seperti itu kalau saya bimbing orang-orang seperti itu, Pak. Ya, Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, luar biasa ya karya Tuhan di dalam Ibu Tumbar. Bagaimana Tuhan memilih dari ketidakmengertian dan dari kebingungan dan dari hal-hal yang membuat mengalami banyak kesusahan, tapi Tuhan mengulurkan tangannya dan menyatakan diri bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang benar, Tuhan yang memang bisa ditemui oleh siapapun asal mau buka hati. Dan luar biasa ya cara yang dipakai oleh Ibu Tumbar itu sangat menginspirasi bagi banyak orang, di mana anak-anak yang walaupun mereka belum seiman, belum percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, tetapi lewat ketegasan dan lewat nasihat atau petunjuk yang diberikan, anak-anaknya dari Ibu Tumbar sudah mulai mengakui bahwa yang berkuasa itu adalah Tuhan Yesus. Jadi apapun kalau didoakan dan diminta di dalam nama Tuhan Yesus, maka semua itu akan dinyatakan. Ya. Dan ini adalah sesuatu real, sesuatu yang sangat nyata, ya. Teman-teman, Anda punya pergumulan, Anda yang punya beban, Anda yang punya kesusahan apapun, kalau Anda yakin Anda datang kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus adalah Tuhan yang teruji. Ya, dia bisa lebih dipercaya daripada siapapun. Dia sangat bisa dipercaya. Kata firman Tuhan, firman-Nya itu lebih murni daripada emas yang murni.
ya. Jadi sangat-sangat sempurna. Apapun yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, ini bukan hanya sekedar perkataan, bukan sekedar huruf, tetapi ini adalah sebuah kehidupan yang kalau Anda percaya, maka itu akan terjadi di dalam hidupmu. Ya. Jadi apapun pergumulan Anda, teman-teman, pada saat engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam hidup. Anaknya Ibu Tumbar itu sudah menjadi contoh yang real, ya, mengikuti perlombaan di luar negeri, itu bisa menjadi juara karena nama Tuhan Yesus, ya. Praktek di kota yang diinginkan sebagai dokter, itu juga dijawab Tuhan Yesus, ya. Dari hutang-hutang yang istilahnya ditipu orang, itu Tuhan kembalikan dengan karya, dengan cara Tuhan yang begitu ajaib.